Shalom Jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Terhubung Denganmu. Mari kita akan bersatu hati dan kita menyanyikan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kembali nyanyikan pujian ini dari pertama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu mendekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Mari bersama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami terhubung. Biarkan setiap saudara yang mungkin hari ini kau sedang terputus hubunganmu dengan Tuhan, kau bisa mengalami satu keterhubungan kembali dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya saat ini Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita menyembah Dia dan terhubunglah dengan Tuhan. Terhubunglah. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, angkat suaramu, kita menyembah, kita menyembah, kita menyembah. Bangun hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Biarkan rohnya bekerja. Oh, saat kita menyembah, rohnya bekerja. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan mulai bekerja. Dia mulai menghubungkan kita dengan surga. Oh, dan Dia berbicara kepadamu dan kepadaku. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, mari puji Dia, sembah Dia, sembah. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, itulah permulaan ada kebangkitan dalam hidupmu. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, itulah awal bagaimana engkau bisa mengalami sesuatu yang baru hidup dalam hidupmu. Sesuatu yang baru mulai bergerak, mulai bekerja dalam hidupmu. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, haleluya. Mari bersama dengan hatimu katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk momen yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama menyembah dan meninggikan Engkau. Dan kami boleh belajar tentang makna dari sebuah penyembahan yang luar biasa. Kiranya pujian penyembahan kami saat ini boleh menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami itu menjadi seperti dupa yang berbau harum yang naik ke tahta-Mu, dan Engkau disenangkan lewat persembahan kami ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Buatkan kami mengerti, buatlah kami memahami, buatlah kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Dan biarkan firman-Mu itu menjadi benih yang tumbuh subur di tanah hati kami. Dan dengan demikian kami boleh menghasilkan kehidupan sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk renungkan firman-Mu, dan bersama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh sebuah sukacita kita bisa berkumpul bersama-sama di kesempatan ini. Amin. Dan mari kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memberikan sebuah gambaran sederhana tentang kehidupan kita. Hidup kita ini digambarkan seperti benih. Dan kita punya potensi yang besar untuk kita ini menghasilkan banyak buah. Baik buah dalam karakter, baik buah dalam keluarga, baik itu buah dalam bisnis dan karir. Bahkan kita juga bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Alkitab berkata,
kita mesti menjadi biji gandum yang harus jatuh ke dalam tanah. Kalau Anda mengikuti materi dalam Wonderful Worship yang tadi malam saya sampaikan, sudah akan memahami dengan baik bahwa ketika Alkitab berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Ini berbicara tentang bagaimana kita harus belajar untuk mematikan sifat-sifat daging kita. Amin. Ada banyak sifat daging yang ada pada kita. Selama kita menggunakan tubuh daging ini, maka ada sifat-sifat yang harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, kalau sifat-sifat daging yang adalah kulit daripada biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah, maka tidak pernah ada yang namanya perobekan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga berkata, jika kita tidak mengalami perobekan, ya, pengupasan kulit daripada biji itu, maka kita tidak menghasilkan buah. Amin. Nah, sama ketika saudara tadi menyanyikan sebuah pujian, ku terhubung denganmu. Ketika Anda dan saya tidak terhubung dengan Tuhan, saya nggak ngalamin apa-apa. Nah, ternyata ada erat kaitannya antara melepaskan daging, meninggalkan sifat-sifat daging, dan terhubung dengan Tuhan. Saya kasih gambar sederhana sebelum saya menutup materi pada saat ini. Biji gandum, ada ilustrasi yang saya bagikan di sini. Ketika biji gandum itu jatuh ke dalam tanah, maka biji gandum itu ketika jatuh ke dalam tanah, dia mulai mengalami perobekan kulit. Bijinya ada di dalam, kulit yang terbuka. Nah, ketika kulit yang terbuka, dia mulai terhubung, ada akar yang terhubung. Jadi, betapa pentingnya kita ini belajar untuk menanggalkan, ya, mematikan, menguburkan sifat-sifat daging kita. Karena sifat-sifat daging itu membuat kita itu bisa terhubung dengan Tuhan. Amin. Selama sifat dagingmu itu masih ada, engkau akan sulit sekali untuk mengalami sebuah keterhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita terus menyembah Tuhan. Karena ketika menyembah Tuhan itu seperti biji yang direndam di dalam air. Ya, seperti ketika kita waktu sekolah, guru mengajarkan kita untuk praktikum IPA. Kita suruh bawa biji, kapas, kemudian ada sebuah kaleng sedikit dari kaca. Saya juga masih ingat kisah itu. Nah, guru mengajarkan kapas itu diberi air, dan biji itu taruh di dalam kapas, di atas kapas yang ada airnya. Saudaraku, penyembahan itu seperti air itu yang membasahi, yang merendam biji. Hidup kita dengan daging tanpa penyembahan, kita akan mengalami kekeringan. Kita nggak bisa connect dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika hidup kita masuk dalam penyembahan, seperti biji yang kering itu ditaruh di atas tisu kapas yang ada airnya, dan itu membasahi biji. Penyembahan itu akan membasahi biji kehidupanmu. Dan ketika kamu mulai basah, step by step, maka kulit dagingmu itu akan terkupas. Dan ketika engkau terkupas, engkau akan terhubung. Dan ketika engkau terhubung, akarnya mulai merambat, terhubung dengan Tuhan, sumber air kehidupan, maka engkau mulai bertunas. Ketika engkau bertunas, engkau akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Pemahaman sederhana yang saya dapat ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari ini kita praktekkan dalam hidup kita. Saudara dan saya perlu hidup di dalam pujian penyembahan. Saudara saya perlu mengalami yang disebut dengan perobekan sifat-sifat daging kita, supaya kita bisa mengalami keterhubungan dengan Tuhan. Dan kalau Anda dan saya mengalami keterhubungan dengan Tuhan, maka pastinya saudara pasti akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah-limpah. Ada buah yang sangat banyak sekali akan dilahirkan dalam kehidupan saudara. Kiranya pesan firman Tuhan yang sederhana ini boleh masuk dalam hati saudara, alami keterhubungan dengan Tuhan, dan nikmati Tuhan. Tuhan berkati, mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Kami datang dengan rasa syukur buat pengertian sederhana yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Sebagai biji gandum yang diumpamakan oleh firman-Mu, kami perlu mengalami keterhubungan dengan Tuhan. Tapi keterhubungan ini diawali dengan perobekan sifat-sifat daging kami.
dengan cara kami masuk dalam pujian penyembahan. Ketika pujian penyembahan itu terjadi sebuah perobekan sifat-sifat daging kami, dan biji itu mulai terhubung dengan Tuhan. Ketika biji itu mulai terhubung dengan Tuhan, maka terjadilah sebuah manifestasi dari keterhubungan, yaitu kami bertunas, kami berbuah, dan akhirnya kami akan menghasilkan buah yang lebat. Demikian akan terjadi dalam kehidupan kami percayai akan mengalir, akan terjadi, dan semua kami akan mengalami buah dari keterhubungan dengan Tuhan. Terima kasih, biarkan semua kami diberkati dengan pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, akhirnya kita ada di akhir dari materi ini. Lewat para host nanti Anda akan dibimbing untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang berkaitan dengan mengalami keterhubungan dengan Tuhan. Akhir kata, saya ucapkan selamat menikmati small group Anda masing-masing, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.